semoga dapat membantu teman-teman. Oke, suara saya kalau misalnya ada kendala suara mohon diinfokan ya. Karena di sini tadi cukup mendung, hujan juga sedikit Ya Pak, maaf dan suaranya kecil koneksinya banget. kecil banget ya. Oke, sebentar. Oke, oke saya izin off kamera aja karena suaranya takut kecilan. Nah, kalau gini aja. Nah, suaranya cukup. Mungkin kalau misalnya mic-nya kurang besar boleh dibikin 100% aja atau pakai handsfree, headset juga boleh, silakan. Aman, aman. Alhamdulillah. Oke, siap. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya mungkin izin mulai ya. Nah, saya ucapin buat Mas Arvin dan tim yang sudah memberikan kepercayaan untuk timnya ya saya bantu atau saya apa namanya untuk maksimalkan WhatsApp marketing, customer service dan CRM-nya. Di pertemuan pertama saya pengen tahu pola di sana seperti apa dan kerennya kalau di sana sudah siapin catatan, saran saya adalah menyiapkan catatannya menjadi dua. Kenapa catatannya dibagi dua? Karena dua catatan ini akan jadi dua hal yang berbeda. Catatan yang pertama itu digunakan untuk keperluan merangkum. Nah, jika di sini dapat insight-insight yang bermanfaat bisa dijadikan sebagai bahan tambahan ilmu, itu jadikan rangkuman. Catatan kedua itu adalah tentang ide apa yang bisa langsung di-actionkan. Makanya ditulis dengan ideas for action. Nah, tata cara belajar seperti ini saya pelajari dari salah satu guru saya bernama James Cui. Mungkin teman-teman sempat belajar atau mungkin teman-teman suka lihat sharingnya di YouTube atau media sosial lainnya. Nah, beliau ngajarin kalau secara online belajarnya itu dengan menyiapkan dua catatan. Catatan pertama adalah catatan untuk merangkum semua materi yang dipelajari di siang ini. Dan materi yang kedua, catatan kedua adalah untuk merangkum ide apa yang ada dalam pikiran. Ini bisa diactionkan nih setelah acara selesai. Besok misalnya. Atau lusa. Yang sesegera mungkin bisa diactionkan. Harapannya dua catatan ini itu bisa jadi apa namanya action yang bisa langsung direalisasikan. Oke, saya mungkin izin share screen. Saya udah bisa share screen mungkin atau belum? Oke, Bismillah. Oke, saya share screen notepad saya. Udah kelihatan notepadnya? Udah. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin boleh sih boleh nggak sih kalau diceritain dari SR12 ini kalau saat ini tuh perusahaan sudah ada berapa tim, bagiannya apa saja, mungkin ada histori kenapa sih memilihnya SR12 nggak yang lain. Nah, mungkin boleh diceritain mungkin dari Mbak siapa silahkan. Oke, perwakilan saya ya Kang Ega untuk Boleh. mewakili sini. I- Perkenalkan nama saya Tri Agustina. Jadi eh, saya mewakili teman-teman sekaligus saya istrinya dari Mas Arvin. Baik, Saya Fitri. Arvin yang itu membantu di tim SR12 ini di bagian operasional, manajemen operasionalnya. Jadi Oke, pertama, kenapa sih kok pilih SR12? Jadi sebelumnya usaha kami awalnya itu di usaha wedding. Nah, karena usaha wedding ini kan beberapa bulan ya atau beberapa momen itu kami nggak ada pemasukan, maka kami mengupayakan atau mengikhtiarkan yang terbaik untuk kita itu apa namanya itu punya pemasukan harian gitu. Jadi betul. nggak pemasukan momentum ya. Kalau kalau wedding kan momentum. Nah, sedangkan biaya operasional kita itu kan tiap bulannya harus ada gitu kan ya Kang ya. Nah, Betul. akhirnya kenapa kok kita pilih SR12? Itu kita berdasarkan yang pertama itu kan kita cari-cari ini usaha apa sih? Karena kan sebelumnya itu banyak banget produk-produk di luaran sana itu ternyata kita telusuri, oh ternyata MLM gitu kan. Nah, jadi Betul, setuju. kita nggak pengen ya, maksudnya kita usaha mati-matian gitu kan, cari produk atau cari profit
tapi ternyata itu MLM, yang dimana sistem MLM sendiri itu kan sangat merugikan sekali ya, Kang. Nah, Betul, akhirnya kita setuju. telusuri itu, oh ternyata produknya itu adalah produk lokal dari apa namanya itu dari Bogor ya, produk SR12 ini. Terus yang kedua itu produknya dari herbal ya, herbal sama skincare. Nah, kebetulan saya ini kan eh, ada suatu amanah ya, amanah sakit gitu kan, autoimun namanya. Itu mungkin Iya. kalau Kak Ega pernah dengar ya autoimun. Nah, itu saya merasakan manfaatnya dari produknya. Sebelum saya fokus jualan SR12 itu saya merasakan manfaat dari produknya, ternyata ngefek banget gitu kan. Terus ke Masya skincare-nya Allah. gitu. Nah, di skincare-nya ini juga saya telusuri karena dulu itu saya sebelum pilih pilih SR12 itu kan saya sangat hati-hati banget gitu kan terhadap skincare. Karena apa? Karena kalau kita jualan produk ternyata skincare-nya itu mengandung bahan merkuri, hidrokinol itu kan endingnya akan apa ya merugikan banyak orang gitu kan karena Betul. produknya itu akan merusak gitu. Nah, dari sini akhirnya oh ternyata saya telusuri produk-produknya itu rata-rata dari produk herbal gitu. Jadi bahan-bahan dari skincare-nya itu rata-rata bahan skincare-nya itu adalah bahan herbal yang dimana memang aman gitu. Terus setelah saya coba hasilnya bagus, terus kita juga share ke beberapa customer, ternyata banyak yang repeat order gitu. Masya Nah, Allah. kita baru dari sanalah kita yakin, oke kita mau menjalankan usaha di SR12 ini. Begitu, Kang Ega. Masya Allah, luar biasa. Kayak kebetulan karena saya pribadi pun di 2 tahun lalu sempat juga berkecimpung di bisnis skincare. Jadi sedikit banyak tahu mengenai skincare yang ada di Indonesia khususnya. Memang Iya, banyak banget ya sekarang skincare-skincare yang emang sebenarnya yang instan gitu ya. Bahkan murah dan instan bisa bikin glowing putih, tapi kedepannya itu bermasalah kulit kita gitu. Karena emang ada bahan bahaya seperti itu. Nah, saya lihat produk dari SR12 dari skincare-nya dan herbalnya bagus. Dan memang secara personality pun saya dan termasuk istri merekomendasikan juga produk ini karena emang dinilai produknya bagus dan juga cocok kalau kita gunakan kayak gitu. Nah, iya. bisa diperkenalkan mungkin saat ini perkenalan ke teman-teman yang hadir hari ini ada siapa aja dan dapat job desk-nya apa aja, setiap Oke, harinya tugasnya seperti apa. Mungkin nanti bergantian boleh supaya bisa kenalan dulu. Semoga nanti next ke depan sudah tahu nih job desk-nya apa aja dan mungkin bisa saya bantu arahkan supaya lebih maksimal dalam setiap job desk-nya. Seperti itu. oke. Ini yang hadir di siang hari ini itu ada Mas Habibi. Mas Habibi ini adalah bagian digital marketing. Itu di Ah, bagian keren. desain desain dari SR12 Kang Ega. Nanti kalau kita Ah, keren. desain flyer dan sebagainya, promo produk itu ada Mas Habibi. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas Habibi ke Kang Eganya. Silakan. Halo, Kang Ega. Ya, Siap. dipanggil apa ini? Kang Ega atau Coach Panggil aja Ega? panggil aja Kang Ega nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, Kang Ega, kebetulan saya di sini di S12 Arta ini sebagai bagian tim support atau bagian yang biasanya itu desain-desain flyer atau kebutuhan konten dan lainnya kayak gitu sih. Biasanya Mas selain kebutuhan konten kan entah itu video, gambar, copywriting, kalau iklan yang berjalan saat ini pun dibuat sama Mas atau emang outsource ke luar kalau saat ini berjalan. Ya, kalau iklan kebetulan saya bagian tim supportnya, saya yang bagian menyiapkan kontennya untuk yang mengiklankannya itu dari Bunda Kri sendiri Oke. yang Berarti bagian ads. saat ini belum menjalankan iklan berbayar entah Facebook, Instagram, Ads gitu ya. Menjalankan Kang, cuman kita masih belum beberapa kali kita jalan itu kayak kurang kurang nendang gitu loh. Maksudnya kurang kurang oke untuk trafficnya karena mungkin Oke.
banyak yang belum kenal kali ya ini SR12 ini apa gitu. Jadi kita masih belum optimasi di sana gitu untuk Oke, iklan ads gitu ya. Tapi siap. untuk tim support untuk bikin konten dan lain-lainnya itu Mas Habibi. Oke, siap, keren-keren. Berarti pokoknya masalah konten dan lainnya diserahkan ke Mas Habibi gitu ya. Ya, betul. Termasuk shoot video atau shoot foto juga sama Mas Habibi juga. Ya, betul. Oke, keren-keren luar biasa. Semuanya bisa berarti ya Mas ya, mengenai multimedia, insya Allah bisa gitu. Insya Ya, Allah. insya Allah. Keren, keren, keren. Siap. Oke, terus di sini ada Mbak Cindy yang izin juga. Mbak Cindy lagi apa nyambi packing ya Kang, karena ada Oke, order SR12. Mbak Masya Cindy Allah. bagian CRM terkait dengan kemitraan Kang. Jadi yang kita sudah dapat mitra reseller, sepagen sama agen, itu Hmm, nanti dengan repeat ordernya sama Mbak Cindy. Nah, itu Mbak Cindy mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Em, Mohon izin sambil nyambi Mbak Cindy-nya Kang Ega. Mangga silakan, gak apa-apa. Aman. Iya, perkenalkan nama saya Cindy. Saya di Siap. sini bagian admin pembelian, CRM juga, ke mitra-mitra, admin packing juga. Ini juga sambil nyambi packing. Maaf kalau ada gambar-gambar packing. Siap, nggak apa-apa. Berarti kalau lagi packing lagi laris nih jualannya. Amin. Min. Nah, Mbak Cindy pengen tanya dong. Kan Mbak Cindy mengelola data kemitraan yang dimana ada reseller, agen, dan lainnya. Kalau total semuanya itu ada berapa mitra yang di CRM oleh Mbak Cindy gitu? Total mitranya. Estimasi ada 30 sampai 40 mitra. Oke, berarti sekitar 30 sampai 40 mitra ya. Iya. Itu yang Kang Ega aktif Kang Ega. Siap. Ada beberapa kita yang nggak aktif gitu kan. Kita yang masuk di grup reseller itu sekitar seratusan, tapi yang aktif untuk tiap bulan itu kita itu sekitar 30 sampai 40-an Oke, berarti ini 30 dan 40 tuh termasuk yang aktif ya. yang aktif. Yang pasif berapa? Kalau di grup itu yang masuk di grup kita itu sekitar seratusan. Oke, oke. Siap, siap. Keren, keren, keren. Berarti dari 100 ini 30 sampai 40 masih normal sih, masih masuk akal ya. Karena saya pribadi pun dulu pas pegang skincare ya seginian juga angkanya gitu kan. Makanya kita harus bisa maksimalin apa? Nggak harus fokus ke 100 ini terus, tapi kita tambah ini biar 100 ini jadi 200, 300, 500 supaya ya aktifnya semakin banyak juga. Oke, makasih Mbak Cindy atas perkenalannya. Mungkin yang lainnya boleh, silakan. Oke, ini selanjutnya itu ada Mbak Nia. Mbak Nia ini masih tim baru Kang Ega karena kita mau optimasi di eh, apa penjualan reseller ya. Jadi nanti ini ada Mbak Nia. Mbak Nia ini adalah admin penjualan yang dimana fokusnya itu adalah untuk cari reseller-reseller baru Kang Ega. Jadi kita coba untuk optimasi ke kita tambah lagi reseller-reseller baru karena kita sadarin ya Kang Ega kalau reseller itu semakin hari juga yang aktif itu nggak bisa dipertahankan. Jadi mau nggak Betul. mau kita harus nambah reseller baru gitu. Nah, ini ada Mbak Nia. Mbak Nia itu fokusnya untuk kita gimana caranya kita untuk penambahan database dan penambahan reseller baru. Oke. Bisa kenalan dulu Nia ke Kang Ega. Selamat siang juga, izin memperkenalkan. Nama saya Nia. Di Siap, sini kedengaran. saya, ya, di sini saya sebagai staf baru di Arta Berkah. Kurang lebih baru bergabung selama 1 minggu. Di sini saya pada bagian eh,
customer service atau bisa share materi ke calon reseller atau calon mitra, atau biasanya juga saya membuat flyer-flyer yang mungkin itu bisa dibagikan kepada para mitra. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih, Vania. Selamat bergabung, gitu ya. Oke, selanjutnya masih banyak ya timnya, Masya Allah. Oke, selanjutnya ada Mbak Putri. Kalau Mbak Putri ini admin support, Kang. Admin support yang itu nanti hubungannya dengan CRM, hubungannya dengan ini apa namanya apotik-apotik. Jadi apotik-apotik, toko kosmetik gitu kan. Nah, itu kan kita ada tim sales offline ya. Nah, di sini ada Mbak Putri. Mbak Putri itu bagian untuk admin support terkait dengan sales offline kami. Ya, CRM-nya itu hubungannya dengan apotek-apotek yang ada di daerah Surabaya sekitarnya, toko kosmetik sama toko-toko skincare ya, bila perlu. Maksudnya kayak bidan gitu. Jadi Mbak Putri ini adalah bagian tim supportnya. Nah, Oh, untuk Masya Allah. CRM ke toko-toko. Jadi yang maintenance toko-toko itu, terus yang bikin mapping mapping toko offline itu nanti Mbak Mbak Putri. Bisa perkenalan dulu, Putri? Iya, perkenalkan saya Putri. Saya merupakan admin support yang tugasnya adalah mapping kepada sales. Jadi saya menentukan rute sales ke apotek mana atau ke toko mana. Dan juga menerima laporan dari sales perharinya sudah kemana saja. Oke, berarti canvassing juga ada di sana ya? Udah ada canvassingnya Ya, juga. Keren, keren, ada. keren. Total berapa orang, Mbak Putri, untuk sales yang offline-nya? Per hari itu 10, Kang. Per hari 10 ya? Sales apa nih, Kang? Sales offline-nya? Offline-nya, yang offline-nya. Masih satu kita. Oh, masih Oh, satu. Oke. Untuk toko-tokonya maksudnya yang dimaksud Mbak Putri itu satu hari 10. Oke, berarti target untuk kunjungannya 10 ya per harinya. ya. Oke, siap. Kalau offline ini masih baru atau sudah lama juga, Mbak Putri, untuk yang ini, yang canvassing? Kalau Mbak Putri sendiri masih baru, Kang Ega, masih belum genap 1 minggu. Oke, Karena oh, gantikan admin support kita yang sebelumnya. Tapi untuk sales offline kami itu sudah hampir 4 bulan kita udah jalan. oh, Masya Allah. Gimana Bu, dari offline dan online, mana yang paling besar saat ini? Masih online sih, Kang, karena kita masih belum belum maksudnya ini kan secara herbal ya. Ternyata Betul. banyak dari apotek-apotek itu yang nggak mau kerjasama gitu. Ada yang nggak mau kerjasama itu mungkin karena brandingnya masih belum kuat ya SR12 ini. Jadi kayak masuk ke apotek itu kadang ditolak mentah-mentah dulu gitu. Jadi Oke. ya itu kita edukasinya itu ya agak susah. Kadang banyak yang kira ini MLM gitu loh, Kang. Jadi kita ada kendala di sana. Jadi kalau kita mau open reseller atau mau open market apa open kemitraan gitu, kita lebih banyak kendalanya itu dikiranya MLM. Padahal kita juga jelasin kalau ini tuh bukan MLM. Ini adalah sistem keagenan ya atau kemitraan gitu. Betul. Nah, Karena saya terus pribadi pun saat penawaran dari Pak Arwan, katanya SR12. Seingat saya, kata istri saya, SR12 itu kalau nggak salah MLM. Makanya saya cross check tuh sistemnya, saya cross check apa namanya untuk apa tuh setiap kemitraannya itu seperti apa, dan ternyata emang bukan MLM, pure ya, kemitraan seperti biasa. Karena saya pun pernah menjalani juga kemitraan yang seperti ini dengan SR seperti SR12 gitu. iya, mungkin itu kendala kami ya, Kang. Jadi mungkin mohon bantuan dan arahannya. Ini kita gimana gitu caranya biar kita juga ada reseller gitu kan, Betul. reseller. Nah, supaya nggak merubah mindset gitu loh, Kang. Memang kan sebenarnya agak susahnya itu di MLM ini kan ngerusak produk yang itu sebenarnya bukan MLM jadinya
banyak yang orang itu parno gitu untuk join. Itu Setuju. gitu kendala kita ya Kang. Jadi ada hal-hal yang semacam itu merubah mindset banyak orang sehingga kita itu agak kesulitan di sana. Bahkan termasuk ketika kita ke apotek itu banyak yang ngira seperti itu. Padahal yang Iya. enggak itu juga gitu sih Kang. Nah, iya makanya berarti setiap sales yang datang ke apotek kita harus udah punya template. Jadi template yang memudahkan orang membedakan mana MLM, mana yang bukan gitu kan. Nah, itu yang perlu diberikan knowledge-nya sih buat mereka supaya mudah menjelaskan gitu kan pada setiap Ya, orangnya. Oke, sih nggak apa sih. Karena saya pribadi pun sempat juga terpikir oh MLM loh ternyata bukan setelah dipelajari sistemnya. Berarti iya harus itu bisa itu menjelaskan secara simpel Kang. gitu. Jadi kalau kita nawarin ke reseller atau ke mitra-mitra gitu, kita terbentur sama itu gitu loh. Nah, terakhir ini ada Mbak Jihan, Kang Ega. Mbak Jihan Siap, ini itu sebenarnya tim wedding kami. Tapi Mbak Jihan ini kan tugasnya kalau di offline itu menawarkan produk-produk yang dimana ketika ada apa customer visit ke kami itu kayak di SR12 itu kan ada produk yang namanya produk promil, program hamil, produk betul, pratika, produk apa ya istilahnya itu produk-produk skincare gitu ya Kang. betul. Eh, nah ini Mbak Jihan yang bagian itu extend untuk menawarkan produk ke calon-calon customer wedding kami. Mungkin Oke, oke. dahulu Jihan. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Jihan. Di sini saya sebagai sales wedding dan juga sales produk Arta. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Berarti sales wedding juga, sales produk juga terus harus paham ya berarti mengenai produk dan wedding. Kalau wedding mungkin udah di luar kepala ya, Mbak ya, Mbak ya. Kajian. Oke, siap. Berarti Mbak Jian ini aktivitasnya adalah setiap ada orang datang ke kantor, entah dia itu mau tanya-tanya wedding, sekalian di upsell juga ke produk gitu ya, Pak ya. Betul Kang. Iya, betul. Oke, siap. Mulai sedikit ke gambar oleh saya. Nah, di sini saya pengen tahu dari Ibu siapa panggilannya Bu supaya lebih mudah saya manggilnya. Mbak Tri, Ibu Mbak. Mbak Tri aja. Oh, Mbak aja. Siap. Baik Mbak Tri. Boleh jelasin nggak sih alur yang di sana untuk mendapatkan itu entah itu reseller ataupun pembeli yang dijalankan saat ini? Oke, yang dijalankan saat ini itu sementara itu kita memang belum masuk ke marketplace ya, Kang. Karena marketplace ini kita juga masih nol. Karena kan kita basicnya usaha kita kan basicnya jasa ya, Kang ya. Jadi untuk Betul. marketplace kita juga masih belum jalan. Andai pun jalan itu kita prioritasin ke mitra-mitra kita itu yang ingin dapat free ongkir ya dari Shopee gitu. Biasanya Betul. marketplace itu yang kita tawarkan ke mitra-mitra kita untuk supaya dia dapat free ongkir gitu. Jadi kita belum optimasi sama sekali, entah itu Shopee ataupun TikTok itu kita nggak pernah belum belum optimasi ya, belum teroptimasi. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini adalah kita lebih banyak ke WA marketing, Kang. Nah, jadi WA marketing ini itu biasanya ya berawal dari dulu kita itu kan ada yang namanya tools group work tools group WA gitu ya Kang yang BC WA itu Kak. Hmm, Eh, pernah dengar nggak Kang yang grup WA? Nah oke. itu yang gratisan itu WA pesan. Nah itu kan kita Oke. bisa broadcast itu ke grup-grup reseller-reseller yang di luar dari resellernya SR12 ya. Jadi Oke. ini dan kami itu kita join ke beberapa reseller-reseller yang itu bukan resellernya kita atau reseller luar ya, entah itu reseller reseller hijab, reseller gamis, reseller apapun itu kita Betul. masuk ke grup. Nah, dari sana itu kita menawarkan
untuk join kemitraan atau join reseller. Nah, dari sana itu kita adain yang namanya BOP. Apa itu BOP? BOP itu kayak bisnis opportunity-nya SR12. Jadi dari sana itu kita bikin kolamnya. Lah dari kolam itu kita bikin kayak semacam BOP-nya gitu. Bisnis opportunity-nya SR12. Lah dari BOP itu kan ada yang tertarik tuh. Nah, kita follow up untuk kemitraannya. Nah, makanya kenapa mitra kita itu nggak hanya di daerah Surabaya aja. Ada kita agen itu daerah Sulawesi, ada yang di daerah Bengkulu, ada yang di kok Bengkulu apa sih namanya kemarin itu Bangka Belitung, ada yang di Jawa Barat gitu kan, ada yang di Semarang, ada yang di Solo. Jadi basic on-nya kita itu memang WA marketing, Kang. Jadi benar-benar via online gitu kan. Nah, karena ini kan kita juga perombakan tim ya, beberapa perombakan tim. Jadi kita kayak memulai lagi gitu loh, Kang. Memulai lagi dari nol karena kan nggak mungkin semuanya yang menjalankan saya semua gitu, Kang. Nah, Betul. akhirnya kita diskusi sama saya sama Mas Arfi diskusi, yaudah kita coba belajar lagi sekaligus ini kita temukan tim dulu. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan adanya Jihan, dengan adanya Nia, dengan adanya Putri gitu kan. Untuk kita mensolidkan tim lagi, kita belajar bareng untuk kita belajar di CS marketing gitu sih, Kang. Jadi memang kita jalannya masih seperti itu sampai saat ini gitu. Soalnya sebenarnya kalau SR12 ini kan lebih bagusnya kan kemitraannya kan by offline ya. Rata-rata yang semakin yang cepat bertumbuhnya itu kan kayak silaturahmi gitu kan, ke Betul. mitra-mitra kan, kayak bikin arisan gitu ya. Nah, sedangkan saya sama Mas Arvin kendalanya di waktu, itu yang pertama. Saya nggak bisa keluar kalau nggak ada Mas Arvin. Iya, Jadi betul. harus kemana-mana kan harus sama beliau. Jadi kita keterbatasan di sana sehingga jalannya kita itu masih di situ gitu WA marketing. Nah itu Oke. artinya seperti itu Kang. Jadi kita masuk ke grup-grup reseller-reseller yang itu di luar dari grup reseller kita. Terus kita ambil grab datanya, kita broadcast kalau kita ada BOP atau peluang usaha baru untuk menawarkan reseller atau kemitraan. Andai pun tidak reseller kemitraan, kita nawarin produknya. Nah, baru ketika kita adain BOP, itu kita follow up. Kalau dia tertarik, kita follow up ulang. Nah, baru kita closing. Memang kendalanya itu kalau kita closingin klien, atau closingin customer itu kendalanya yaitu tadi balik lagi di mindset ya Kang. Banyak yang Ya, mengiranya lain MLM, nggak mau gitu kan. Banyak ternyata di luaran sana itu yang saya amati banyak yang trauma terhadap produk MLM. Begitu sih betul. Kang. Kami sehingga banyak yang kita itu agak kesulitan atau agak ke apa ya ya kalau saya bilang agak kesulitan ya Kang untuk membongkar mindsetnya para calon customer kalau atau calon mitra kalau kita itu bukan MLM gitu kita murni produk atau murni dagang gitu jadi jual beli karena akad di awal kita itu juga sudah jelas gitu sih Kang. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Oke, berarti bisa digambarkan kalau coba saya gambarkan adalah dengan join ke grup eh, reseller milik orang lain, lalu grab data grupnya, lalu kirim pesan yang mana diarahkan ke BOP-nya ya gitu. Ya betul. Oke, siap. Oke. Mbak Tri kalau boleh tahu kalau domisilinya kantornya di mana, Bu? Di kota Di mana? ke domisilinya di daerah di Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya. Oh, Kota Surabaya. ya, kota Surabaya. Oke, siap. Oke, siap. Berarti kalau untuk funnelnya, untuk trafficnya dari WhatsApp berarti ya sampai saat Ya, ini. Kalau media sosial lainnya tidak digunakan atau memang belum? belum kita optimasi karena yaitu tadi Kang kendala kita kan yang pertama kemarin itu kan kita masih mensetelkan tim ya. Jadi kita cari tim tim terlebih dahulu karena Oke. kemarin kan tim kita kan ada yang masa kontraknya udah habis gitu kan. Jadi kita masih belum untuk sosial media lain kita masih belum teroptimasi, tapi saat ini kita sedang mengoptimasi gitu, kayak di TikTok gitu kan, kayak di TikTok, terus IG gitu,
Terus marketplace itu kayak di Shopee itu kita masih belum teroptimasi. Jadi based on-nya kita penjualan kita sampai saat ini itu masih rata-rata di WA marketing, Kang. Oke, siap-siap, keren luar biasa. Oke, pertama mungkin sedikit informasi mengenai funnel yang dijalankan. Saya sih menyarankan untuk setiap saya pendampingan yang mengingatkan teman-teman kalau bisa jangan ambil database dari grup orang lain kecuali kita izin. Pertama itu. Hmm. Nah, karena apa? Ditakutkan adalah orang lain, uh, orang lain pemilik grup itu takutnya nggak ridho sama kita, apa yang kita lakuin. Nah, makanya saya selalu ngingetin, kalau misalnya mau grab data dari grup orang lain, saran saya kita kerjasama dengan si pemilik grup itu, si adminnya gitu. Karena takutnya orang tersebut nggak ridho, nah takutnya hasil ke kitanya pun nggak berkah lah bahasanya seperti itu. Nah itu pasti saya ingetin ke teman-teman. Yang kedua, database jangan sampai bentuknya itu beli. Entah itu orang ada yang nawarin beli dengan harga 100.000 dapat sekian database. Nah kalau untuk di WhatsApp itu kurang optimal karena WhatsApp itu kan ranahnya privasi. Orang mungkin bisa aja ngasih akun media sosialnya ke orang yang baru dikenal. Tapi nomor WhatsApp-nya kadang nggak semudah itu gitu. Makanya saya menyarankan kalau memang mau menggunakan WhatsApp marketing, traffic awalnya itu adalah dari grup ya, dari grup. Dari grup apa? Grup mungkin grup Facebook yang dimana memang diperbolehkan untuk kita melakukan promosi atau menggunakan branding diri. Branding diri adalah maksudnya kita membranding diri kita bahwa kita emang seorang pengusaha. Nanti kita menawarkan BOP ini ke teman-teman kita di media sosial baru diarahkan ke WhatsApp. Itu sih yang saya rekomendasikan pertama, karena saya kaget juga oh ternyata masuk ke grup orang lain di scrap. Nah, takutnya orangnya tuh nggak ridho aja. Seperti itu, Mbak Tri, mungkin sedikit penambahan dari saya kayak gitu. Itu. Oke, selanjutnya kalau dari data di sini kan ada Mas Habibi, insya Allah saya paham mengenai supportnya. Nah, antara Mbak Cindy itu kan CRM. Lalu dan Bania tuh perbedaannya apa sih Mbak gitu? Kalau mereka ini? Kalau Mbak Cindy ini kan yang sudah jadi mitra, Kang. Jadi Mbak Oke, Cindy RM-nya yang sudah jadi mitra bedanya. Kalau Mbak Nia oke. jadi mitra. Jadi Mbak Nia itu mencari mitra baru. Kalau Mbak Oh, Cindy yang sudah jadi mitra itu nanti Mbak Cindy yang maintains. Jadi nanti kayak maksudnya itu kayak RO-nya gitu. Repeat ordernya itu nanti ke Mbak Cindy. Jadi oke, oke. itu adalah mitra baru untuk bis order. Pertama Iya, ordernya, baru setelah dari Mbak Nia itu data membernya itu sudah ada dan sebagainya. Nah, nanti masuknya ke Mbak Cindy. oke. Kalau untuk admin penjualan secara retail pun masuknya ke Mbak Nia juga ya? Masuk ke admin retail masuk ke Mbak Nia juga. Oh, berarti di sini admin penjualan untuk ini dan retail berarti ya? Oke. Maaf, maksudnya tadi tuh saya nanya kalau yang bagian admin retailnya siapa? Oh, ternyata Mbak Nia juga berarti ya kalau untuk admin retailnya. Oke. Nah, kalau Mbak Nia sendiri aktivitasnya apa aja, Bu? Biasanya. Kalau Mbak Nia ini kan saat ini itu nanti dia yang bagian kayak kan kita kan ada grup-grup ya Kang ya kan grupnya banyak ya. Kita kemarin kan habis bikin kolam ya untuk grup-grup itu kan ada banyak itu join grup open reseller 1 sampai open reseller ke-6. Nah, itu eh, sama ada grup kemitraan ya. Jadi grup kemitraan kita itu kan ada yang grup marketer ya. Marketer itu kan yang tanpa modal Oh, itu. modal. Oke. Yang tanpa modal. Terus ada yang reseller yang modal minim ya, yang 500.000 itu kan. Nah, Betul. itu Mbak Nia yang bantu bikinkan kayak semacam promo, konten promonya. Sebenarnya konten promonya itu sudah disediain semuanya dari pusat ya, Kang. Tinggal Betul. ngeser-ngeser, tinggal kita bikin paket-paket gitu loh. Nah, Hmm.
Tujuannya bikin paket-paket ini itu biar kita jualannya itu nggak bijian satu-satu gitu. Oh iya betul-betul. Karena kalau Jadi satu-satu salesnya kecil ya dibandingin kita ya bundling. bundling. Jadi kita bikin kayak bundling-bundling gitu kan. Kayak misalnya paket promil gitu. Kan ada paket promil, ada susu gomilku, ada sari kurma, ada manjakani. Nah, itu nanti Mbak Betul. Nia bagian untuk bikin bikin paketnya terus nge-share video-videonya gitu. Nah, dari share-sharean itu biasanya kita muncul kayak Mbak aku mau pesen gitu, Mbak aku mau order gitu. Entah itu dari eh, mitra mitra tanpa modal maupun yang reseller tadi. Seperti itu. Oke. Masya Allah. Siap-siap. Kalau ini oke udah siang. Oke, keren keren keren. Berarti dari sisi tim sih udah lengkap semua ya kalau untuk online ya udah ada bagian masing-masing CRM-nya ada, CS-nya ada, reseller, retail. Kalau live berarti belum mulai ya? Entah itu Belum, TikTok live atau belum, belum Kang. pakai Karena belum. kita masih belum menguasai gitu ilmunya. Lagi sedang mencari ilmunya juga ini. Oke, siap. Kayaknya buat nge-live sih udah ada nih orangnya. Kemungkinan banyak cewek-cewek sih di sini. Harusnya sih Iya, Mbak Jihan bisa nih. Aktivitasnya ya nggak terlalu padat dia. itu kajian. Oke, siap. Oke, ini cukup. Nanti saya ingin petakan dulu seperti apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa dimaksimalkan. Mungkin izin Mbak Tri, saya masukin ke grup-grupnya, entah itu grup yang prospek atau grup yang mitra. Saya pengen tahu seperti apa aktivitasnya dan coba saya ingin maksimalkan. Karena kalau dengan seorang distributor, kita tuh bisa maksimalin dari dua sisi, penjualan retail dan penjualan secara kemitraan. Dan dari pengalaman saya, penjualan kemitraan itu yang lebih besar dibandingkan retail karena repeat ordernya dari mitra-mitra kita yang bisa bikin besar dari sisi omsetnya kayak gitu. Ya, Oke, sip ini. Oke. Insya Allah sih untuk siang hari ini udah cukup. Nanti kita next pertemuan mungkin atur jadwal lagi. Saya ingin menyarankan untuk atur jadwal itu di setiap minggu dipilih 2 hari. Lalu jamnya jam berapa, supaya saya kunci schedule saya di hari tersebut dan jam tersebut. Terkait mungkin nanti ada perubahan jadwal, entah ada kondisi yang tidak kita duga, itu kita bisa reschedule lagi. Supaya jadwalnya dengan tim di sana bisa selalu waktunya sama gitu. Dengan saya pun bisa mengatur waktu yang ada saat ini gitu. Karena kan ada pendampingan-pendampingan yang lainnya juga, jadi waktunya tuh bisa sudah terkunci nih buat teman-teman dari Arta tiap hari ini dan jam berapa itu boleh. Dan saya pribadi pun membuka kalau emang mau belajarnya itu di malam hari juga boleh. Tapi kalau di jam kerja pun tidak masalah. Terkecuali untuk di hari Minggu. Kalau hari Minggu saya khususkan waktu untuk keluarga dan teman-teman pun supaya bisa berkumpul dengan keluarga atau melanjutkan aktivitas-aktivitas lainnya. Seperti itu Mbak Tri kalau dari saya. siap, Kang. Nanti kita coba atur eh, bareng ya. Nanti sekaligus saya juga minta jadwalnya Mas Arvin, mana waktunya Mas Arvin kosong. Nanti biar Boleh. bareng untuk kita belajar bareng gitu. Nanti Ah, mungkin di grup kali ya, Kang. Nanti kita eh, share mungkin jadwal seminggu 2 kali ya untuk betul. kita. Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah kalau nanti jadwal sudah ada. Oke, mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya pengen tanya nggak apa-apa? Masih ada waktu, Boleh, Batri boleh, atau yang lainnya? Oke, boleh. siap. Nah, dari aktivitas yang sudah dilakukan, ini kan melakukan yang namanya BOP. BOP-nya itu setiap berapa kali dalam seminggu atau sehari berapa kali? Nggak tentu sih, Kang. Jadi memang apa sih namanya itu kalau BOP itu kita harapannya sih seminggu sekali ya. Cuman Betul. eksekusi beberapa bulan kemarin itu kita nggak mesti seminggu sekali gitu, bahkan kadang sebulan sekali. Karena ya itu tadi, kadang kita ngumpulin database terlebih dahulu gitu. Database Oh, itu kita nge-share kalau kita ada BOP. Itu seperti itu hmm, sih, Kak. oke, 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 siap. Karena saya di bisnis skincare,
BOP-nya dulu pas lagi awal-awal sampai sehari itu 2 kali, satu siang, satu malam itu. Dan ada waktu opsional buat prospek yang sifatnya distributor, misal distributor brand A misalnya. Nah, kita prospek tuh. Nah, waktunya biasanya menyesuaikan dengan waktu mereka tuh BOP-nya. Nah, kalau BOP-nya sendiri biasanya dari baterainya atau dari Mas Arvinnya yang maju untuk presentasi atau dari teman-teman semua bergantian. Mas Arvin sih, Kang, selama ini. Ah, oke, siap. Berarti ya kalau dengan waktunya Mas Arvin mungkin nggak bisa semaksimal mungkin seminggu sekali gitu ya atau seminggu berapa kali. Nah mungkin nanti teman-teman bisa belajar juga mengenai BOP ini gitu. Tapi secara bertahap nggak apa-apa. Yang penting nanti kita akan coba maksimalin dulu di WhatsApp marketingnya. Total database ada berapa Mbak Tri kalau saat ini? Kalau total database dari admin ya, Ya lead semuanya. Pokoknya kumpulan semuanya aja. kumpulan semuanya. Kalau kumpulan semuanya itu masih belum ke grab sih berapanya. Kalau di saya itu hampir 10 ribuan ya. Kalau di database saya pribadi ya, sama Mas Arvin. Kalau di admin-admin lainnya itu mungkin nggak banyak Kang, karena di admin Nia sama admin Putri ini kan nomornya masih baru juga. Oh Mungkin di baru juga. kali itu agak banyakan, tapi cuman nggak seberapa banyak juga. Itu kita lihatnya dari story. Dari story WA itu yang lihat itu kan nggak seberapa banyak ya. Paling Hmm. 10-an atau 20-an orang yang lihat. Berarti kan nggak banyak orang yang nge-save nomor kita. Karena nomor-nomor admin ini kan nomor-nomor baru, Kang. Oke, siap. Kalau nomornya Mbak Tri sendiri, kalau bikin story dalam satu hari biasanya sentuh berapa? Bisa sampai 200-300. Oke, berarti masih masuk bagus sih. Kalau 10.000, 200-an masih 0,2 ya. Biasanya sih normalnya di 10%-an. Berarti seharusnya sih ada di 1.000 orang ya, tapi nggak apa-apa sih. Berarti masih bagus di 200 orangan gitu. Nah, kalau untuk Mas Arvin atau Mbak Tri, aktif di media sosial juga atau enggak? Ini sedang proses aktif lagi, Kang. Karena Oke, sebenarnya kan saya pribadi itu kan introvert ya, Kang. Jadi kayak kurang pede gitu kan. Ya, oke. kita, dari sini semakin ke sini kita paham kalau kita nggak jual, kalau kita nggak branding ya, kalau kita jualan skincare ya, nanti kita mana orang tahu kalau kita itu juga jualan kemitraan gitu atau buka peluang usaha gitu. Makanya ini sudah mulai saya aktifkan lagi untuk personal branding itu ada di Facebook sama di IG. Oke, Masya Allah. Udah cocok Facebook dan IG emang itu tempatnya. Kalau TikTok agak lumayan berat juga karena kan TikTok itu marketnya lebih ke anak muda. Sedangkan Hmm. produk-produk seperti ini lebih ke orang yang memang lebih dewasa sih untuk produk-produk seperti di SR12 ini. Oke, sip. Berarti kalau media sosialnya udah mulai aktif, nanti kita bisa dapat traffic juga dari media sosial. Kita manfaatkan terlepas dari data yang sudah kita miliki saat ini, entah itu data yang memang dia sudah masuk ke grup BOP-nya kita, berarti itu udah masuknya database kita. Cuman pas di awalnya aja gitu, nanti kita harus bisa banyak kerjasama mungkin ya. Saran saya adalah bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memang dia kecenderungannya adalah ke herbal atau ke keagamaan. Nah, nanti kita bikin penawaran atau kita kerjasama dengan komunitas tersebut untuk dapat leads, dapat data yang dimana entah itu komunitas itu bisa jadi salah satu reseller kita. Jadi komunitas kita ajak kerjasama, lalu komunitas tersebut menjadi reseller kita. Jadi setiap ada yang beli dari anggota komunitas tersebut, mereka dari komunitas itu akan dapat bagi hasilnya. Kalau yang seperti itu sudah pernah dilakukan belum ke komunitas-komunitas yang ada entah online ataupun offline? Belum, belum, belum pernah, belum Nah, pernah. oke, kalau belum pernah nggak berarti bisa dicoba nih. Karena kemungkinan besar bisa masuk di komunitas. Karena produk-produk seperti ini dengan masuk ke komunitas, apalagi komunitasnya ibu-ibu itu gampang banget nyebar luasnya. Dan kalau ibu-ibu temennya beli, biasanya dia ikut beli gitu. Mayoritasnya seperti itu. Oke,
Baik, mungkin dari Mbak Tri, dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh teman-teman ditanyain. Kalau nggak Dia, nanya, saya yang nanya nih. ya, boleh ditanya aja. Oke, saya pengen tahu teman-teman kalau nyimpen database, nyimpen kontak WhatsApp, nyimpennya di mana? Itu dulu aja deh. Sebagai tim CRM-nya, tim admin nih, nyimpen data pembeli, data kontak pembeli, baik itu yang sudah beli sebagai mitra ataupun beli satuan, gitu ya. Ataupun yang belum beli tapi udah tanya-tanya. Biasanya save-nya itu apakah di handphone, di kartu, di email, atau di mana? Ditanyain satu-satu aja, Kang, biar jawab. Oke, Mbak Cindy deh. Ini penting nih, Mbak Cindy. Data mitra udah ada seratusan kalau totalnya. 30 sampai 40 orang ini disimpannya sama Mbak Cindy itu di mana? Di kontak handphone kah? Atau hanya di HP aja? Atau gimana? Silakan. Di email kantor. Email kantor. Oke, semua berarti udah masuk email kantor ya? Nah, oke. Sip, berarti masuknya ke Google Drive, Google kontaknya ya, Mbak Cindy? I- Nah, oke, sip, bagus. Nah, kalau Mbak Nia gimana? Apakah di email kantor juga atau masih di handphone? Handphone kantor. Gimana? Suaranya kecil, maaf. Masih di handphone. Masih di handphone. Di handphone itu apakah memang di apa namanya? Dimasukin ke email, nyangkutin ke email atau emang hanya di device atau perangkatnya aja? Di device atau perangkat masih belum dirapikan. Oke, siap nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk dimasukkan ke email juga. Boleh emailnya sama dengan yang Mbak Cindy atau emailnya berbeda. Dan email ini akan dimiliki oleh kantor supaya apa? Supaya nanti misalnya Mbak Nia cari-cari data, tinggal masuk ke email. Kita pakai namanya aplikasinya Google Kontak, itu gratis. Dan saat kita nge-save di situ, misalnya amit-amit, misalnya kejadian handphonenya hilang, atau misalnya kehapus, HP-nya error, di servis harus hilang semua data bisa aman dengan menyimpannya di Google Kontak untuk bagian kontaknya. Kayak gitu. Oke, sip. Nanti kita coba kasih materi juga mengenai Google Kontak supaya teman-teman pun bisa menyimpan data dengan aman dan juga nggak terlalu berat di handphonenya karena cukup berat kalau kita simpan terus di handphonenya. Oke, itu saya pengen tanya ke Mas Habibi, nih cowok sendiri nih di sini nih. Mas Habibi kalau desain biasanya lebih seneng pakai aplikasi apa? Tapi jangan bilang aplikasi Canva ya Mbak, Mas ya. Maaf Kang, boleh diulang pertanyaannya? Ya, aplikasi yang digunakan untuk mendesain atau mengedit video biasanya pakainya apa? Oke, kalau desain saya sering pakai Canva, Oke, kalau video pakai CapCut. oke. Aplikasinya anak muda banget berarti itu ya. Karena saya pribadi pun pakai aplikasi itu karena lebih mudah ya, berarti simple. Oke, makasih Mas Iya. Habibi. Nah, yang perlu saya pelajari adalah yang Mbak Putri ini nih. Aktivitasnya tuh memetakan wilayah tuh biasanya dengan cara seperti apa sih Mbak Putri? Oh, hari ini ke sini ke sini ke sini. Apakah per hari itu memang ditargetkan per kelurahan, per kecamatan atau seperti apa? Kunjungan-kunjungan untuk tim canvassingnya. Untuk saya biasanya pada sore hari nanti saya berdiskusi dengan sales kemana dia akan jalan besoknya, sehingga nanti saya akan membuat list apotik yang sejalan itu dan Oke. ditarget 10 apotik Datanya itu dari Google Maps atau dari mana? Data-data apotek itu. Oh, di sini gitu. dari Google Maps. Oke, siap-siap kalau gitu. Mungkin saran saya dari Google Maps ini biasanya kan ada nomor kontaknya juga ya. Nah, kita sebenarnya bisa juga ngontak mereka nih sebelum datang.
untuk konfirmasi gitu supaya teman-teman datang ke sana tuh sudah dalam keadaan oh udah dikontak nih gitu kan udah siap. Jadi saat awal kita menghubungi mereka kita tuh minimal udah awareness. Kita udah ngenalin bahwa SR12 ini misalnya bukan MLM. Nanti misalnya tertarik, nanti timku akan ada datang ke sana untuk ngejelasin detail lebih lengkapnya. Jadi untuk awalannya aja kita mungkin bisa ngontak lewat handphone kalau emang bisa. Karena di beberapa nomor Google Kontak atau Google Kontak, Google Maps itu biasanya mereka apa namanya terbuka dengan nomor kontaknya. Lalu ada juga Google Map yang dimana dia tuh bikin asal. Jadi ada orang yang curang itu bikin Google Map di satu titik tuh banyak. Padahal yang punya satu orang. Jadi kadang jangan salah saat kita titik 10 kadang nggak ketemu semua misalnya. Nah itu kemungkinan ada orang yang curang atau ada orang yang memanfaatkan Google Map ini nggak benar. Padahal dia nggak punya usaha di situ tapi dia bikin titiknya aja. Kayak gitu sebagai informasi gitu. Tapi sejauh ini masih ini ya. Kalau di target 10 terpenuhi semua ya, Mbak Putri. Ya, terpenuhi, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, kalau Mbak Jihan ini berarti kalau Mbak Jihan saya pengen masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu 5 menit lagi deh. Mbak Jihan coba jelasin mengenai produk R12 ke saya. Contoh saya datang nih mau pesan ininya, weddingnya. Tapi Mbak Jihan bisa belokin ke SR12 gimana caranya, gimana ngemasukin kata-katanya, atau gimana cara menawarkan produk SR12 ke orang-orang yang datang. Pengalamannya udah banyak, saya pengen tahu seperti apa. Silakan. Nah, ini ceritanya customernya udah deal ya Pak ya sama weddingnya. Ya, oh berarti selama belum deal nggak ditawarin? Em, Ditawarin juga, tapi maksudnya udah datang terus udah mau fix gitu. Oke, siap. Silakan. Jadi eh, kan kakaknya udah mau nikah nih. Nah, pasti kalau udah mau nikah, itu pasti ada program hamil juga kan. Nah, di sini kami punya produk untuk program Oke. hamil nih Kak. Ini bagus banget untuk produk untuk program kakak ke depannya supaya bisa cepat dapat ngomongan. Di sini kita ada Promil, ada apa namanya susu Gomilko. Terus kita juga ada skincare sebelum nikah. Jadi mumpung waktunya kakak nikah ini masih beberapa bulan lagi, kakak bisa pakai skincare dulu biar kulitnya bagus. Terus pas nikah nanti biar em, make upnya bisa nempel sama kulit. Gitu. Kita jadinya ada skincare pranikah. Di sini ada skincare yang paling umum biasanya yang paling sering dipakai itu ada skincare DNA Salmon itu udah satu paket lengkap tinggal pakai aja tuh Oke. biar nanti pas nikahnya glowing sama kita Ah, juga ada paket manja sih Kak eh, supaya nanti pas abis nikah malam pertama jadi happy gitu oke. Itu sambil gitu. ditunjukin gambarnya nggak, Mbak Jihan? Iya kami Produknya, sambil produknya. sambil nunjukin produknya karena kebetulan di depan juga sudah ada etalasenya jadi bisa langsung dilihat di situ. Oke, sip. Nah, saya menyarankan saat Mbak Jihan menawari customer, bukan hanya menunjuk produknya, biarkan si customer itu pegang produknya. Udah seperti itu? Oke, sip. Karena kalau kita hanya bicara aja tanpa si customer itu megang produknya itu feel-nya agak beda, kurang maksimal. Nanti mungkin saran saya, misalnya mau melakukan penawaran seperti itu, nanti disiapin produknya ini buat Bumil yang ini, misalnya ini program Majakaninya dan lainnya. Saran saya seperti itu. Oke, makasih Mbak Jihan. Aku kembali kalau Ya, siap. Oke, insya Allah bentar lagi udah mau asar juga. Mungkin dari saya itu aja. Mbak Tri, mungkin dari yang lain ada pertanyaan atau dari Mbak Tri ada pertanyaan juga boleh. Sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Kang Elga, Kang Ya, Kang Ega. oke. Jadi ya itu tadi ya secara gambaran untuk kami di SR12 ini distributor Arta Berkah.
Nusantara ya di Surabaya. Itu Baik. kami fokusnya ke sana ya, ke ke WA marketing ya. Nah, terus di sana itu mungkin yaitu tadi ya Kang, mungkin mohon bantuannya dan arahannya itu nanti kita ke depannya itu seperti apa, tahapan-tahapan atau step-stepnya. Karena selama ini yang kita jalanin yang saya sebutkan tadi, terus kita juga ada terbentur ya, terbentur dari apa namanya itu mungkin banyak orang yang mengiranya ini MLM, jadi mungkin Betul. untuk menjelaskan kalau kita itu bukan MLM itu seperti apa gitu ya atau template-nya gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya Kang, oh ternyata dia itu nggak respon sama kita, oh ternyata ada pemikiran kalau ini MLM gitu kan. Nah, itu kadang kita tidak bisa menganalisa kenapa kok orang ini tidak tertarik gitu. Padahal dia sebenarnya ya pengguna produknya. Itu seperti itu sih, Kang. Oh, Kendala-kendala ini. oke, berarti kendala awalnya adalah masih ada persepsi dari orang-orang itu bahwa ini MLM dan kita akan melakukan WhatsApp marketing strateginya. Oke, siap. Insya Allah nanti saya coba cari ininya. Semoga bisa dapat jalan keluarnya. Nanti saya obrolin juga. Mungkin di beberapa Zoom kita nggak barengan terus gitu ya. Paling nanti saya ngobrolnya dengan Mas Arvin sama Mbak Tri. Nah, tapi nanti kita akan terbuka juga lebih sering ketemu sama teman-teman. Karena teman-teman yang akan praktekin, teman-teman yang akan untuk actionin apa yang sudah kita coba rangkum, apa yang sudah kita coba buat strateginya supaya bisa lebih maksimal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya mintanya jam 1 karena jam 1 ada jadwal juga jadi sedikit mundur jadi jam 2. Terima kasih, sampai jumpa di next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya.